Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu teman-teman semua? Alhamdulillah senang sekali kita bisa ngobrol. Saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan yang sederhana. Jika saya bertanya seperti ini, siapakah guru pertama dalam hidup kita? Mungkin sebagian akan menjawab guru TK, ada yang menjawab guru SD. Tetapi jika ingat-ingat lagi, sebelum kita mengenal sekolah, sebelum kita mengenal buku, sebelum kita mengenal teman, siapakah yang pertama kali mengajarkan kita berbicara? Siapa yang mengajarkan kita berterima kasih? Siapa yang mengajari kita meminta maaf? Siapa yang mengajari kita mulai berdoa? Jawabannya adalah keluarga. Karena itu saya percaya keluarga adalah sekolah pertama yang dimiliki setiap manusia. Ada satu kalimat yang pernah saya dengar, anak mungkin tidak selalu mendengarkan orang tuanya, tetapi mereka hampir selalu meniru orang tuanya. Kalimat itu sederhana, tetapi dalam maknanya. Terkadang kita meminta anak jujur, tetapi anak tersebut melihat orang tuanya berbohong. Terkadang orang tua meminta anaknya supaya disiplin, tetapi anaknya juga melihat orang tuanya selalu terlambat. Dan terkadang juga anak disuruh untuk sopan, tetapi secara tidak sadar anak melihat orang tuanya berbicara kepada orang lain tidak sopan, yang pada akhirnya saya sadar anak belajar bukan hanya dari apa yang kita katakan, tetapi dari apa yang kita lakukan. Menurut saya, rumah adalah bukan sekedar tempat istirahat, rumah adalah tempat latihan. Di sana kita belajar sabar, belajar berbagi, belajar memaafkan, belajar menghormati, belajar bertanggung jawab. Jika nilai-nilai ini sudah tumbuh di rumah, sekolah akan lebih mudah mengembangkan ilmu. Tetapi jika nilai-nilai itu belum tumbuh di rumah, sekolah akan bekerja keras untuk mengembangkan nilai-nilai tersebut. Dalam Islam pun keluarga memiliki kedudukan yang sangat penting. Yang mulia Rasulullah SAW memberikan teladan sebagaimana memperlakukan istri, anak, keluarga, dan tetangga dengan akhlak yang baik. Dan Yang mulia Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam juga menekankan bahwa pembinaan dimulai dari diri sendiri, lalu keluarga, kemudian berkembang ke masyarakat. Ini artinya apa? Jika kita ingin melihat masyarakat yang lebih baik, kita tidak bisa mengabaikan keluarga. Karena keluarga adalah tempat lahirnya generasi berikutnya. Mungkin ada yang mendengarkan podcast ini dan berpikir, saya kan belum menikah, berarti pembahasan ini belum relevan. Menurut saya, justru sangat relevan karena menjadi orang tua yang baik dimulai jauh sebelum seseorang memiliki anak. Itu bisa dimulai dengan cara kita memperlakukan orang tua, cara kita menghormati saudara, cara kita menyelesaikan konflik, cara kita mengendalikan emosi. Semua itu adalah latihan. Jadi ketika nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan amanah berupa keluarga, kita sudah memiliki bekal. Terkadang juga kita ingin melihat perubahan yang begitu sangat besar, ingin melihat masyarakat lebih baik, ingin generasi muda lebih kuat, ingin organisasi maju, tetapi pertanyaannya bukan itu, apa yang dilakukan orang lain, melainkan apa yang terjadi di rumah saya sendiri, karena mungkin perubahan besar itu sedang tumbuh di rumah makan, di ruang tamu, di waktu sholat berjamaah, di obrolan sederhana antara orang tua dan anak-anak. Hal kecil yang sering tidak terlihat justru menjadi fondasi di masa depan. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semua, sebelum kita akhiri obrolan hari ini, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan. Jika suatu hari nanti anak-anak, adik-adik, atau orang-orang terdekat kita mengenal kita, kira-kira nih, nilai apa yang paling mereka ingat? Apakah mereka ingat kita sebagai orang yang mudah marah, atau sebagai orang yang sabar, atau sebagai selalu orang yang selalu sibuk, atau sebagai orang yang selalu meluangkan waktu untuk mendengarkan? Coba kita renungkan. Karena bisa jadi nih, warisan terbesar itu bukan harta, tetapi karakter yang kita tinggalkan. Dan insya Allah di episode berikutnya kita akan memulai
suatu konsep yang sangat penting, yaitu apa sebenarnya tarbiyat itu? Apakah hanya kegiatan agama atau sebuah proses membangun manusia seumur hidup? Kita akan membahas bersama. Terima kasih sudah menemani saya hari ini. Sampai bertemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.